Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. NIM saya adalah 25141200066. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi saya adalah Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Mawardi. Beliau dikenal sebagai pemikir ekonomi Islam yang membahas tentang peran negara dalam aktivitas ekonomi, perpajakan, dan Baitul Ma'al. Al-Mawardi memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Basra pada tahun 974 Masehi. Setelah menempuh pendidikan di Basra dan Baghdad, beliau dikenal ke berbagai wilayah Islam untuk memperdalami ilmu. Berkat keluasan ilmunya, Al-Mawardi dipercaya menjadi qadhi atau hakim di berbagai daerah, sehingga akhirnya diangkat sebagai hakim agung pada masa Khalifah Abbasiyah. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar dalam beberapa karya penting, yaitu diantara lainnya itu Adab Al-Dunya wa Al-Adin, yang kedua Al-Hawi, yang ketiga paling terkenal yaitu Al-Hakam Al-Sultaniyah. Dari ketiga karya tersebut, Al-Hakam Al-Sultaniyah itu dianggap sebagai kitab yang paling lengkap dan menjelaskan pemikiran ekonomi beliau. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi dapat dibagi menjadi tiga pokok, yaitu negara dan aktivitas ekonomi, perpajakan, serta Baitul Ma'al. Yang pertama yaitu negara dan aktivitas ekonomi. Menurut Al-Mawardi, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Negara tidak hanya bertugas menjaga agama, tetapi juga mengelola urusan dunia tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan beliau, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban pemerintah, baik dari sisi ekonomi, moral, maupun agama. Nah, Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa tugas negara meliputi menjaga stabilitas, menegakkan hukum, menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, dan mengumpulkan pendapatan negara dan membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, negara harus hadir secara aktif agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu adalah perpajakan. Al-Mawardi memberikan perhatian besar terhadap sistem perpajakan, khususnya kharaj atau pajak atas tanah. Menurut beliau, besarnya pajak harus ditentukan secara adil dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah ke pasar. Nah, beliau juga menjelaskan tiga metode pemungutan kharaj. Yang pertama yaitu metode misahah, yaitu pajak berdasarkan luas tanah. Yang kedua adalah metode berdasarkan luas tanah yang benar-benar ditanami. Yang ketiga, metode muqasamah, yaitu pajak berdasarkan persentase hasil panen. Nah, menurut Al-Mawardi, metode muqasamah secara lebih adil karena besarnya pajak disesuaikan dengan hasil yang diperoleh petani. Dengan demikian, pajak tidak memberatkan rakyat dan tetap mampu meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga yaitu Baitul Ma'al. Baitul Ma'al adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, maupun menyalurkan pendapatan negara. Nah, pendapatan tersebut berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fai, dan sumber lainnya. Nah, menurut Al-Mawardi, dana Baitul Ma'al ini harus dikelola secara amanah dan digunakan untuk membantu fakir miskin, membayar gaji pegawai dan tentara. Nah, membangun sarana umum serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelebihan dana atau surplus, tersebut dapat dialihkan untuk membantu daerah lain dan yang mengalami kekurangan dalam distribusi zakat. Al-Mawardi juga menekankan bahwa zakat sebaiknya disalurkan ke daerah tempat zakat itu dipungut. Nah, beliau juga menekankan pentingnya hisbah untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, menurut Al-Mawardi menjelaskan publik sebagai halnya perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi, dan pernyataan Al-Mawardi ini tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sosok tokoh Al-Mawardi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.